Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi masarifiz zakat. Fasal yang menjelaskan tentang mustahiquz zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Wa tudfa'u az-zakatu, zakat itu diberikan ilal asnafi as-samaniyati, terhadap 8 kelompok, alladzi dzakarahumullahu ta'ala, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, fi qaulihi, di dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah itu hanya bagi orang fakir, wal masakin, dan orang yang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan amil terhadap sedekah tersebut, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang luluh hatinya, wa fir riqabi, dan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, wa fi sabilillahi, dan orang yang berada di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Ila akhirihi, sampai akhirnya ayat. Huwa, adapun ayat tersebut, zahirun ghaniyun anis syarhi, tidak perlu untuk disyarahi, illa ma'rifatal asnafi, kecuali mengetahui beberapa kelompok atau beberapa bagian daripada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita harus mengetahui ta'rif daripada satu persatu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama, fal faqiru fiz zakati, adapun orang fakir di dalam bab zakat, huwa, yaitu alladzi la mala lahu, orang yang tidak memiliki harta, wala kasba, dan tidak memiliki pekerjaan, yaqa'u mauqi'an bin hajatihi, yang dapat menutupi ataupun menghidupi kebutuhannya. Jadi orang yang tidak memiliki harta juga tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencukupi terhadap pekerjaannya. Amma faqirul aroya, kalau di fakir di dalam bab aroya itu adalah man la naqdah biyadihi, orang yang tidak memegang uang atau orang yang tidak memegang harta. Jadi fakir di dalam zakat dan fakir di dalam bab aroya itu jelas berbeda. Yang kedua, wal miskinu, yaitu orang miskin. Siapa orang yang miskin? Ada fakir, ada miskin. Miskin itu adalah man qadara ala malin, orang yang mampu untuk menghasilkan harta, au kasbin, atau mampu untuk bekerja, yaqa'u kullun minhuma mauqi'an min kifayatihi, yang bisa menutupi kebutuhannya tetapi wala yakfihi, namun tidak mencukupi. Dia mampu memiliki harta dan juga pekerjaan, tetapi hasil daripada bekerja dan harta tersebut tidak mencukupi terhadap kebutuhannya. Bagaimana contohnya? Kaman yahtaju ila asyarati darahima, seperti orang yang butuh terhadap 10 dirham, tetapi wa indahu sab'atun, tetapi dia memiliki 7 dirham. Jadi kebutuhan hidupnya 100.000 satu hari, tetapi dia tidak memiliki uang 100.000 dalam satu hari, hanya memiliki 20.000, maka itu yang dinamakan miskin. Wal amilu, yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil ini kata lainnya adalah yang mengelola, yakni man ista'malahul imam ala ahadis sadaqati wa daf'iha limustahiqiha, yaitu orang yang diangkat oleh imam ala ahadis sadaqah, untuk mengambil sadaqah, wa daf'iha, dan menyerahkan sadaqah, limustahiqiha, kepada orang yang berhak menerima sadaqah itu. Jadi amil itu adalah badan ataupun perorangan yang diperintah atau yang diangkat oleh imam untuk mengelola harta zakat. Jadi mengambil zakat dari orang-orang yang wajib untuk membayar zakat,
ataupun sodako itu kemudian nanti diberikan kepada yang membutuhkan atau yang berhak. Yang selanjutnya wal mu'allafatu qulubuhum. Siapa wal mu'allafatu qulubuhum? Wahum arba'atu aksamin. Mu'allafatu qulubuhum itu ada 4 bagian. Ahaduha yang pertama yang dimaksud di dalam bab ini mu'allafatul muslimin, yaitu mu'allafatul muslimin. Kata-kata mu'allaf di sini siapa? Wahwa man aslama wa niyatuhu dha'ifatun. Orang yang baru masuk Islam wa niyatuhu dha'ifatun, tetapi niatnya itu masih kecil atau masih lemah seperti itu. Sehingga fayuta'allafu bidaf'iz zakati lahu, maka dia itu dibahagiakan bidaf'iz zakati lahu dengan diberikan zakat kepadanya. Wa baqiyatul aksami, adapun bagian daripada mu'allaf qulubuhum yang lain madhkuratun fil mabsutati, disebutkan di dalam kitab yang lain. Kemudian yang selanjutnya wa fir riqabi, riqab itu artinya budak. Siapa budak yang mana yang berhak untuk menerima harta zakat? Wahum al-mukatabuna kitabatan sahihatan, yaitu budak yang telah melakukan akad kitabah yang sah. Apa yang dimaksud akad kitabah itu? Ya orang yang ingin merdeka dengan cara mencicil atau membayar kepada majikannya dengan cara cicilan. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, adapun orang budak mukatab yang akad mukatab tetapi dengan akad kitabah yang fasidah, fala yu'ta min sahmil mukatabin, maka tidak boleh diberikan harta zakat atau bagian zakat yang diperuntukkan untuk budak mukatab. Jadi budak yang berhak untuk menerima itu hanya budak mukatab, yaitu budak yang ingin merdeka dengan cara melakukan pembayaran atau melakukan cicilan kepada majikannya. Yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah wal gharimu, adalah orang yang memiliki hutang. Ala salah satu aksamin, gharim itu juga ada 3 bagian. Yang pertama ahaduha man istadana dainan litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yadhhar qatiluhu. Orang yang berhutang untuk mendamaikan atau untuk menghilangkan fitnah baina ta'ifataini, di antara 2 kelompok, fi qatilin, tentang masalah pembunuhan, lam yadhhar qatiluhu, yang tidak jelas siapa pembunuhnya, sehingga fatahammala dainan bisahababi dzalika, sehingga dia menanggung hutang karena sebab untuk mendamaikan 2 kelompok, sehingga orang tersebut fayuqda dainuhu min sahmil gharimin, maka dia itu boleh atau hutangnya itu boleh untuk disauri dari sahmul gharimin atau harta zakat yang memang bagiannya orang-orang gharim. Ghaniyan kana au fakiran, baik orang yang memiliki hutang itu kaya ataupun fakir. Wa innama yu'ta al-gharimu inda baqa'id daini, orang yang memiliki hutang itu dilunasi hutangnya atau diberikan harta zakat kapan? Inda baqa'id daini, ketika hutangnya memang sudah subut atau memang benar-benar memiliki hutang. Fa'in addahu min malihi, jika dia itu dibayar, jika hutangnya itu dibayar dari hartanya sendiri, au daf'ahu ibtidaan, atau telah dibayarkan terlebih dahulu, lam yu'ta min sahmil gharimin, maka tidak diberikan dari sahmul gharimin, maka dia tidak boleh menerima atau tidak berhak menerima harta zakat daripada bagian orang-orang yang memiliki hutang. Wa baqiyatul aksami al-gharimina fil mabsutati, adapun selain bagian-bagian gharimin, orang-orang yang memiliki hutang, itu dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Wa amma sabilullahi, adapun yang dimaksud sabilullah, fahum, mereka itu adalah al-ghuzatu, adalah orang-orang yang berperang, alladzi la sahmalahum fi diwanil murtaziqati, yang tidak digaji, yang telah ditetapkan di dalam buku gaji. Jadi mereka itu balhum mutatawwi'una bil jihad, orang itu memang mutatawwi'un, artinya mutatawwi'un itu sukarela untuk berjihad di jalan Allah, yakni berperang untuk membela agama Islam. Wa amma ibnu sabil, adapun yang dimaksud ibnu sabil di sini adalah fahuwa man yunshi'u safaron min baladiz zakat, orang yang melakukan perjalanan dari tempat zakatnya,
au yakunu mujtazan bi baladiha, atau dia melewati negara zakat. Wa yustaratu, dan disyaratkan terhadap ibnu sabil. Jadi ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh, boleh menerima harta zakat, tetapi dengan syarat al-hajatu, ada kebutuhan, wa adamul ma'siyati, dan tidak ada maksiat. Maksudnya ya tujuannya bukan maksiat, dan di tengah perjalanan tidak melakukan maksiat. Wa qauluhu, adapun perkataannya musannif, wa ila man yujadu minhum, dan kepada orang-orang yang ditemukan, yaitu dari 8 kelompok itu, fihi isyaratun, yaitu ada tanda, ila annahu, bahwasanya idza fuqida ba'dul asnafi wa wujidal ba'du tusrafu liman wujida minhum, jika sebagian dari kelompok yang 8 itu tidak ada, tetapi ada sebagian gitu ya, maka tusrafu liman wujida minhum, maka harta zakatnya itu diberikan kepada orang yang ditemukan. Maksudnya ya kelompok yang ada gitu ya, kalau memang sebagian kelompok itu tidak ada. Fa in fuqidu kulluhum, jika 8 kelompok tadi itu tidak ada, hufidhatiz zakatu, maka harta zakatnya diamankan, jadi tidak diberikan dulu, hatta yujadu kulluhum au ba'duhum, hingga semua dari 8 kelompok itu ditemukan atau sebagian dari 8 kelompok itu. Wala yaktasiru fi i'ta'iz zakati, dan tidak boleh untuk meringkas fi i'ta'iz zakati, di dalam memberikan zakat, ala aqalla min salasatin min kulli sinfin, terhadap lebih sedikit daripada 3 orang dari masing-masing kelompok yang 8. Jadi satu kelompok itu minimal adalah 3 orang gitu ya. Maksudnya 3 orang. Tidak boleh lebih sedikit daripada 3 orang. Miskin 3 orang, fakir 3 orang, gharim 3 orang. Ya seperti itu maksudnya. Minal asnaf as-samaniyati illal amila, kecuali amil. Jadi semua itu harus terdiri, tidak boleh lebih sedikit daripada 3. Tetapi kalau amil, fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan, maka boleh hanya 1 orang. In hasalat bihi al-kifayatu, jika sudah hasil kecukupannya. Wa idza sarafa lisnaini min kulli sinfin, jika seseorang itu memberikan zakat kepada 2 orang dari setiap kelompok dari 8 kelompok tadi, gharima lisalisi, maka dia wajib mengganti kepada orang yang ketiga, aqalla mutamawalin, lebih sedikit daripada harta yang berharga. Wakilah, menurut akil, ya gharamu lahu as-sulusa, jadi wajib mengganti 1/3 kepada orang yang ketiga. Pembahasan selanjutnya, wa khamsatun la yajuzu daf'uha ayyiz zakat ilaihim, 5 orang yang tidak boleh untuk dibayarkan zakat kepadanya, atau secara lebih gampangnya 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, al-ghaniyu bimalin, orang yang kaya harta, au kasbin, atau pekerjaan, jadi dia itu direktur dan juga hartanya banyak, itu maka dia tidak boleh untuk menerima harta zakat. Yang kedua, wal abdu, budak gitu ya. Wa banu hasimin, artinya budak di sini kecuali mukatab tadi ya gitu ya. Wa banu hasimin, dan anak atau cucu keturunan dari Banu Hashim. Wa banul muttalibi, dan keturunan daripada Ibnul Muttalib. Sawaun muni'u haqqahum min khumusil humus amla, baik keturunan Banul Hashim dan Banul Muttalib itu dicegah haknya dari 1/5-nya 1/5 ataupun tidak. Wa kada utaqa'uhum la yajuzu daf'u zakat ilaihim, begitu juga budak-budaknya Banu Hashim dan Banul Muttalib yang telah dimerdekakan, itu tidak boleh untuk menerima zakat. Wa yajuzu likulli minhum ahdu shadaqati tatawwu'i alal masyhur, akan tetapi Banul Hashim, keturunan Ibnu Hashim dan keturunan Ibnu Muttalib, itu boleh untuk mengambil sodakoh tatawu, bukan sodakoh wajib, menurut kaul masyhur. Wal kafiru, yang juga tidak boleh menerima zakat itu adalah orang kafir. Wa fi ba'din nusahi, di sebagian kitab itu, wala tasihhu lil kafiri, jadi tidak sah memang zakat itu pada orang kafir. Dan juga barang siapa yang tidak boleh, waman talzamu al muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin, orang yang wajib untuk dinafakoi oleh muzakki, orang yang membayar zakat, maka dia tidak boleh menerima zakat bismil fuqara, dengan statusnya
orang yang wajib dinafkahi itu sebagai fuqara wal masakin dan orang miskin. Jadi saya punya anak gitu ya. Anak saya itu kan wajib saya nafkahi. Kemudian saya bayar zakat kepada dia dengan status dia itu fuqara atau miskin, maka tidak boleh. Akan tetapi wajah wa yajuzu daf'uha ilaihim, boleh dia menerima zakat bismi kaunihim guzatan au gharimin masalah, tetapi dengan status berbeda, bukan dengan status fuqara atau miskin, yaitu dengan status dia itu orang yang berperang di jalan Allah, au gharimina, atau dia itu orang yang memiliki hutang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.